Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian para gengs di luar sana masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Nah, gengs, pada kesempatan kali ini Bu Evi bakal melanjutkan pembahasan tentang cerita sejarah yang sebelumnya juga pernah Bu Evi bahas pada video yang kemarin itu. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya, gengs. Hai gengs, balik lagi di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kali ini Bu Evi bakal lanjutin sepenggal kisah video yang sempat kita potong karena emang durasinya terlalu panjang. Langsung aja deh, kita langsung ke kaidah kebahasan yang selanjutnya. Disimak ya. Berikutnya yang keenam, dialog. Nah, udah tahu kan bentuk dialog itu seperti apa? Biasanya dialog tuh ada tanda petik duanya gitu sih. Ya kan? Ini juga udah pernah Baby bahas pada beberapa video yang lalu. Nah, pokoknya ada sebuah kalimat terus dia diapit sama tanda petik dua. Diawali sama diakhiri dengan tanda petik dua, itu namanya dialog. Oke? Berikutnya ada kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, dalam satu kalimat tuh biasanya langsung ada 3 hal itu ya, menggambarkan si tokoh itu, terus kemudian tempatnya, terus suasananya gitu. Lanjut yang ke-8 ada makna kias dan peribahasa. Kalau makna kias tuh bukan makna yang sebenarnya ya, contohnya aja misalkan aja makan hati, terus buah tangan, itu makna kias. Buah tangan tuh artinya oleh-oleh ya gengs. Terus misalkan aja darah biru, darah yang ada kan darah merah, tapi tuh di situ darah biru, bukan berarti warna darah dia tuh biru, melainkan darah biru di sini artinya keturunan ya, keturunan konglomerat bangsawan gitu. Nah, untuk peribahasa kan udah tahu sendiri kan, peribahasa itu kata indah yang punya makna. Contoh aja misalkan aja berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian misalkan itu. Terus contoh lain, kemah ripah lo jinawi dan sebagainya. Oke. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang berikutnya, yakni frasa nomina. Udah tahu frasa kan ya? Jangan-jangan nih para geng semua di luar sana belum tahu frasa nih. Frasa tuh kelompok kata, jadi terdiri atas 2 kata atau lebih. Nah, kalau nomina itu merupakan kata benda. Jadi frasa nomina itu merupakan kelompok kata benda ya. Nah, kita langsung aja. Frasa nomina tuh ada 3. Yang pertama ada modifikatif, koordinatif, dan apositif. Nah, untuk yang modifikatif itu ciri-cirinya yang pertama jelas ya, ada nomina atau ada kata bendanya, itu jelas. Namanya juga frasa nomina, pasti harus ada nominanya. Kemudian yang kedua, satu frasa itu yang satu tuh terdiri atas satu kata benda, yang satu kata bebas. Kata bebas di sini tuh bisa berarti bisa kata kerja, bisa kata sifat, bisa numoralia dan sebagainya. Intinya kan tadi Baby udah bilang kalau yang namanya frasa itu berarti dia ada 2 kata atau lebih. Nah, jadi kalau satu frasa berarti ada 2 kata nih. Nah, yang satu harus wajib ada kata bendanya. Nah, satu katanya lagi itu bebas, bisa kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata bilangan dan sebagainya. Nah, contoh yang berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya, jika dipisah 2 kata itu tadi ya, jika dipisah masing-masing kata punya arti sendiri. Tapi kalau digabung dia membentuk arti baru. Nah, contoh misalkan ruang makan. Nah, ruang itu kata benda, makan kata kerja, ya kan?
dua kata kan. Nah, ruang makan itu disebut sebagai frasa karena terdiri atas dua kata. Nah, contohnya tadi Nah, ini disebut sebagai frasa nomina modifikatif. Kenapa? Karena dua kata itu, yang satu itu kata benda, yang satunya kata kerja. Itu contoh yang lain lagi, misalkan bola basket, terus ada rumah besar, dua botol. Nih kalau dua botol nih ya, dua botol tuh dua itu kata bilangan, kalau botol itu kata benda. Intinya dalam satu frasa atau dalam dua kata itu, yang satu wajib ada kata bendanya, yang satu bebas, boleh kata kerja, boleh kata sifat, atau boleh kata apapun. Oke. Berikutnya yang kalau koordinatif, ciri-cirinya yang pertama sama nih, harus ada kata benda atau nominanya. Kemudian ciri yang kedua, jika dipisah, masing-masing kata itu punya arti sendiri. Tapi kalau digabung, dia membentuk arti tidak membentuk arti baru, ya, maaf. Nah, biasanya juga bisa disisipi dan atau. Contoh nih, hak dan kewajiban. Nah, hak itu merupakan kata benda, kewajiban juga merupakan kata benda. Jadi kalau misalkan frasa nomina koordinatif tuh dua-duanya tuh dia kata benda semua gitu. Tadi kalau modifikatif kan satu kata benda, satu kata bebas. Tapi kalau yang koordinatif itu harus dua-duanya kata benda. Nah, biasanya di antara dua kata itu bisa disisipi kata dan atau. Misalkan lagi contohnya dunia akhirat, bisa disisipi kata dan juga atau kan, dunia dan akhirat, dunia atau akhirat. Oke. Berikutnya yang apositif nih. Kalau apositif tuh ciri-cirinya yang pertama, keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Kemudian ciri yang kedua, berfungsi mempertegas kata sebelumnya. Contoh, Cirebon, kota udang, adalah kota di mana Sunan Gunung Jati berdakwah. Nah, kira-kira kata yang keterangan yang diselipkan tuh yang mana nih? Dari kalimat tadi. Yang mana? Sudah ketemu? Iya, yang kota udang. Nah, coba deh kalian tutup kata kota udang itu. Kalau kata kota udang itu nggak ada tuh, kalimatnya masih bisa jelas artinya nggak? Jelas ya, kesampaian ya, maksud tujuannya ya. Jadi kota udang itu di situ fungsinya hanya sebagai mempertegas si Cirebon, atau dia tuh hanya sebagai keterangan yang diselipkan. Kalau nggak ada mah juga nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu ya, karena di sini kalau yang apositif tuh dia hanya berfungsi untuk mempertegaskan kata sebelumnya. Jadi Cirebon kan dikenal dengan kota udang. Nah, kalau kata kota udangnya itu ditambahkan, dia hanya berfungsi sebagai mempertegas si Cirebonnya tadi. Lanjut yang ke verba nih, sama aja sih sebenarnya, ada 3, modifikatif, koordinatif, dan apositif. Kalau yang modifikatif itu pokoknya harus ada kata kerjanya, sama kan ya. Terus ciri-ciri berikutnya, yang satu kata kerja, satu bebas, boleh kata benda, boleh kata sifat, dan sebagainya. Terus ciri-ciri berikutnya tuh kalau dipisah masing-masing kata punya arti sendiri, tapi kalau digabung dia membentuk arti baru. Contoh ada kata makan hati. Makan itu merupakan kata kerja, hati merupakan kata benda, ya kan? Makan artinya ya mengonsumsi sesuatu atau mengunyah sesuatu. Hati artinya organ tubuh manusia. Tapi kalau digabung, dia juga membentuk arti sendiri, arti baru, ya kan? Berikutnya koordinatif, sama. Ciri-cirinya yang pertama tuh harus wajib ada kata kerjanya. Yang kemudian ciri yang kedua, jika dipisah dia punya arti sendiri-sendiri, tapi kalau digabung dia tidak membentuk makna baru. Kemudian bisa disisipi dan atau. Contohnya makan dan minum. Tentunya keduanya kata kerja semua ya. Makan dan minum, makan atau minum. Oke. Yang terakhir ada apositif.
Cirinya yang pertama adalah keterangannya ditambahkan atau diselipkan. Kemudian dia tuh berfungsi untuk mempertegas kata sebelumnya. Contoh misalkan aja, usaha Pak Arman berdagang roti merambah atau ke dunia internasional. Di situ ada kata berdagang roti. Nah, berdagang roti itu merupakan ini keterangan yang disisipkan, terus dia fungsinya hanya mempertegas kata usaha dari Pak Arman. Oke. Yang terakhir adalah nominalisasi. Nah, untuk nominalisasi sendiri itu merupakan proses pembentukan nomina dari kelas kata yang lain dengan menggunakan afiks tertentu. Nah, dalam pembentukan nomina tuh afiksasi yang terjadi antara lain ada 4 ya, yang Bu Evi ambil. Sebenarnya ada 5 sih, tapi Bu Evi ambilnya 4 aja. Yang pertama tuh ada sufiks. Sufiks itu akhiran, ada akhiran an, at, si, ika, in, ir, dan sebagainya. Contohnya misalkan aja bacaan. Baca itu merupakan kata kerja dan diberi imbuhan atau akhiran an. Nah, tadinya atau awalnya tuh baca itu kan kata kerja, tapi kalau dikasih akhiran an, maka dia tidak lagi menjadi kata kerja, melainkan menjadi kata benda. Kalau nggak percaya, buat kamu yang sudah punya KBBI online atau KBBI offline, bisa kamu cek, ketik aja kata baca, kemudian klik di bawah, yang paling bawah tuh kayak kata turunannya tuh ada bacaan. Nah, kamu klik di situ, nanti dia bukan lagi verbal tapi berganti menjadi nomina. Tuh, contoh yang lain ada asinan. Sama asin tuh kan sebenarnya kata sifat, tapi kalau dia dikasih akhiran an, dia berubah menjadi kata benda juga. Terus kritikus. Nah, untuk kritik itu sudah kata benda. Kalau berakhiran us ya tetap jadi kata benda. Gitu ya. Jadi perubahan dari kelas kata lain menjadi kata benda. Yang kedua ada prefix atau awalan. Prewedding ya, inget-ingetnya prewedding tuh di awal kan. Nah, ada awalannya tuh yang membentuk kata benda ada 3. Ada kepese, kepese. Contohnya yang pertama adalah ketua. Nah, tua itu kata sifat, tapi kalau dia ada awalan ke, maka dia bukan lagi kata sifat, melainkan berubah menjadi kata benda. Kemudian ada pedagang. Nah, kalau dagang tuh kata kerja, tapi kalau dia dapat awalan pe, maka berubah menjadi kata benda. Berikutnya ada sekelas. Nah, sama, kalau kelas tuh masih tetap ya kata benda. Kalau diawali dengan se, maka dia masih tetap menjadi kata benda. Lanjut yang ketiga ada konfiks. Kalau konfiks tuh campuran antara awalan dan akhiran. Nah, ada 3 yang bisa membentuk kata benda, yakni ada kean, pean, dan peran. Contohnya ada pengaturan. Nah, ada kata atur. Pengaturan tuh kata orisinil atau kata dasarnya tuh atur. Nah, atur itu merupakan kata kerja. Kalau diawali dengan pe dan diakhiri dengan an, maka dia tidak lagi menjadi kata kerja, melainkan berubah menjadi kata benda. Berikutnya ada pertunjukan. Sama ya, ini kata dasarnya tunjuk. Tunjuk itu verba atau kata kerja. Kalau berawalan per dan berakhiran an, maka dia tidak lagi kata kerja, melainkan berubah menjadi kata benda. Yang terakhir ada kekayaan. Sama, kata dasarnya kaya. Kaya di sini itu merupakan kata sifat, dia berawalan ke dan berakhiran an. Nah, dia tidak lagi menjadi kata sifat, melainkan kalau sudah punya awalan dan akhiran seperti itu, berubah menjadi kata benda. Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian bisa ketik di KBBI ya. Yang terakhir ada infiks. Infiks itu berupa sisipan. Nah, yang membentuk kata benda itu ada 2, ada al dan er. Contohnya yang pertama ada gelembung. Nah, gelembung itu dia kata dasarnya gembung. Gembung itu adjektiva atau kata sifat. Nah, dia kalau ada sisipan al di tengahnya jadi gelembung, dia berubah menjadi kata benda. Kemudian contoh yang kedua ada telunjuk. Telunjuk itu
dasarnya adalah kata tunjuk, di mana kata tunjuk merupakan kata kerja. Nah, kalau dia sudah memiliki sisipan atau sudah disisipi el, maka tidak lagi menjadi kata kerja, melainkan berubah menjadi kata benda. Yang terakhir ada contoh seruling, sama kata dasarnya itu adalah suling. Suling itu merupakan kata benda ya. Kemudian kalau dia disisipi dengan el, dia masih tetap sebagai kata benda. Oke, itu tadi kaidah kebahasaan dari cerita sejarah. Lanjut ke yang terakhir nih, nilai-nilai dalam cerita sejarah ada 5. Yang pertama tuh ada nilai budaya. Nilai budaya sama nilai seni tuh beda ya. Kalau nilai budaya itu sudah kayak mendarah daging di masyarakat, tapi kalau nilai seni itu kayak ya cuman kesenian yang eksotis gitu-gitu. Berikutnya ada nilai moral. Di sini ada kayak ajaran petuah ya yang diberikan baik buruknya perbuatan. Terus yang ketiga ada nilai agama. Ini berkaitan antara individu dengan Tuhannya. Kemudian yang keempat ada nilai sosial. Kalau ini hubungan antara individu dengan individu yang lain atau dalam masyarakat. Terus yang terakhir ada nilai estetis atau berkaitan dengan keindahan. Oke. Itu tadi pembahasan lengkap seputar cerita sejarah. Bu Evi harap kalian semua sudah paham dengan materi ini ya. Nah, seperti biasa sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, silahkan buat kalian yang pingin request tentang materi apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia atau mau tanya-tanya tentang soal bahasa Indonesia, bisa banget dengan cara silahkan kamu bisa komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.